8. Bertemu lagi dengan saya Renta Simanjuntak. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Di video saya yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang organ-organ penyusun tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baik, sekarang kita akan mulai materinya. Baik, anak didik kami, sekarang kita masuk ke jaringan penyusun tumbuhan. Nah, sebelum saya jelaskan, anak didik kami harus tahu apa yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, berdasarkan kemampuan pembelahannya, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Kalau jaringan meristem sering juga disebut dengan embrional, sementara kalau jaringan permanen sering juga disebut dengan dewasa. Nah, jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya selalu membelah atau bersifat embrional. Sementara, jaringan permanen merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi dan tidak meristematis lagi, atau tidak tumbuh dan memperbanyak diri. Nah, jaringan permanen itu meliputi jaringan epidermis, parenkim, dan jaringan penyokong. Kalau penyokong itu ada dua, kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut. Kalau jaringan pengangkut itu adalah xilem dan phloem. Untuk penjelasan lebih selanjutnya, kita lihat slide berikutnya. Baik, anak didik kami, sekarang kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam lagi tentang jaringan-jaringan penyusun tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Ciri-cirinya adalah berdinding tipis, berbentuk bulat, lonjong atau poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Meristem terdapat di bagian-bagian tertentu pada tumbuhan. Anak didik kami perhatikan gambar yang ada paling pojok kanan atas ya. Berdasarkan letaknya, meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang pertama adalah meristem apikal, sering disebut juga dengan meristem ujung. Nah, terdapat pada ujung-ujung pokok batang, cabang, dan ujung akar. Yang kedua adalah meristem interkalar, dan sering disebut dengan meristem antara, karena terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pada pangkal ruas batang. Yang ketiga adalah meristem lateral, atau sering disebut dengan meristem samping, yaitu terletak sejajar dengan permukaan organ, misalnya kambium dan kambium gabus. Ya. Nah, yang kedua adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, jaringan epidermis juga melapisi permukaan organ-organ seperti akar, batang, dan daun ya. Jaringan epidermis terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel, dan tidak berklorofil. Nah, untuk bentuk jaringan epidermis, anak didik kami dapat lihat pada gambar yang ada di layar. Yang ketiga adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar, karena dapat ditemukan hampir di semua bagian tumbuhan. Jaringan parenkim mudah dibedakan dengan jaringan yang lain, karena memiliki sifat-sifat yang khas. Beberapa sifat tersebut antara lain, sel-selnya berukuran besar dan tipis, terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi 6, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak ya, sehingga susunannya kurang rapat. Nah, ada didik kami dapat melihat pada gambar yang ada di layar. Anak didik kami, sekarang kita lanjut ke jaringan penyokong ya. Jaringan penyokong sering juga disebut dengan jaringan penguat yang berfungsi memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, yang pertama, jaringan kolenkim ya. Jaringan kolenkim berperan penting sebagai jaringan penguat, terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bentuk jaringan kolenkim dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Jaringan kolenkim dapat dijumpai pada batang,
daun, bunga, dan buah. Nah, pada akar yang terkena sinar matahari juga dapat dijumpai kolenkim. Nah, yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Bentuk jaringan sklerenkim, anak didik kami dapat dilihat pada gambar yang ada di layar ya. Nah, jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu dia. Baik, sekarang kita masuk ke jaringan pengangkut ya. Jaringan pengangkut pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan floem dan jaringan xilem. Yang pertama, jaringan floem ya. Floem itu berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, komponen penyusun floem yaitu unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, dan parenkim floem ya. Nah, yang kedua adalah xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat-zat mineral atau hara dari akar ke daun ya. Nah, komponen penyusun xilem yaitu unsur trakeal. Unsur trakeal itu adalah trakea dan trakeit, serat xilem, dan parenkim xilem ya. Nah, itu dia. Baik anak didik kami, sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan pada organ tumbuhan, yaitu pada akar, batang, dan daun. Nah, yang pertama kita pelajari adalah struktur dan fungsi jaringan pada akar. Anak didik kami dapat melihat pada gambar yang ada di layar ya. Perhatikan potongan gambar melintang dan membujur akar. Oke. Yang pertama adalah susunan jaringan pada akar. Ada epidermis, korteks, endodermis, floem, xilem, dan perisikkel ya. Nah, yang pertama saya jelaskan tentang epidermis. Epidermis sering juga disebut dengan kulit luar. Ya, jadi epidermis itu merupakan lapisan terluar yang terdiri atas satu lapisan sel dan tersusun rapat. Ya, epidermis itu berfungsi untuk melindungi bagian dalam akar. Nah, epidermis akar biasanya mengalami modifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah ya. Nah, yang kedua, lapisan kedua adalah korteks. Korteks itu sering disebut dengan kulit pertama ya. Di sebelah dalam epidermis terbentuk suatu cincin yang terdiri atas sel-sel parenkim, yaitu korteks, itu dia. Nah, oleh karena tersusun atas sel parenkim, di korteks itu memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Nah, yang ketiga ada namanya endodermis. Endodermis sering disebut juga dengan kulit dalam. Nah, endodermis itu merupakan satu lapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Nah, apa itu silinder pusat? Nanti saya jelasin yang berikutnya ya. Nah, endodermis itu mengalami proses penebalan dari zat gabus. Endodermis berfungsi mengatur keluar masuknya bahan dari dan ke jaringan akar ya. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan silinder pusat atau sering disebut dengan stele ya. Nah, di sebelah dalam endodermis terdapat silinder pusat atau stele yang merupakan bagian terdalam akar. Nah, silinder pusat itu mengandung perisikkel dan berkas-berkas pembuluh, yaitu pembuluh xilem dan floem. Jadi, ada 4 lapisan, epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Nah, di dalam silinder pusat itu ada floem, xilem, dan perisikkel, ya. Nah, itu dia untuk struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan pada batang ya. Nah, didik kami dapat memperhatikan gambar irisan melintang batang yang ada di layar. Nah, seperti pada akar, batang juga terdiri atas beberapa jaringan. Nah, yang pertama adalah epidermis. Epidermis itu berfungsi sebagai pelindung. Ya, epidermis terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun sangat rapat. Nah, pada bagian luar terdapat kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Oke. Nah, yang kedua, lapisan kedua adalah korteks. Korteks terdiri atas beberapa lapis sel yang susunannya tidak rapat sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas ya. Nah, yang ketiga ada endodermis. Endodermis tersusun atas satu lapis sel yang mengandung zat tepung sehingga sering disebut phloeterma atau sarung tepung. Kemudian yang keempat ada stele atau silinder pusat. Nah, stele merupakan bagian terdalam dari batang. Pada stele ini terdapat pembuluh angkut.
xilem dan floem ya. Nah, pada batang dikotil, antara xilem dan floem terdapat kambium. Anak-adik kami dapat melihat pada gambar yang sebelah kiri ya, batang dikotil. Oke, jadi pada batang dikotil terdapat namanya kambium. Nah, kambium ke arah luar, dia membentuk floem atau pembuluh kulit kayu. Sedangkan ke arah dalam membentuk xilem atau pembuluh kayu. Nah, adapun pada batang monokotil itu tidak terdapat kambium. Oke. Nah, aktivitas kambium dapat digunakan untuk menentukan umur pohon. Kambium membentuk lingkaran tahun. Pada musim hujan, tersedia cukup banyak air sehingga aktivitas sel-sel kambium meningkat. Akibatnya, pertumbuhan kambium menjadi cepat sehingga akan membentuk lingkaran yang lebar. Sebaliknya, pada musim kemarau tidak tersedia cukup air, sehingga aktivitas sel-sel kambium berkurang, mengakibatkan pertumbuhan kambium menjadi lambat, ya, sehingga akan membentuk lingkaran yang sempit. Oleh karena itu, dengan menghitung jumlah lingkaran pada penampang melintang suatu batang dikotil, kita dapat memperkirakan umur sebatang pohon ketika ditebang, ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun ya. Nah, daun itu terdiri atas beberapa bagian. Apabila kita buat irisan daun secara melintang, nah akan tampak struktur seperti pada gambar yang di layar. Jadi kami dapat melihat ya. Nah, susunan lapisannya yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan bagian paling luar yang terdapat di lapisan atas dan bawah daun. Ya, pada bagian permukaan atas daun itu terdapat kutikula. Nah, pada beberapa daun tumbuhan terdapat bulu-bulu halus yang disebut dengan trikoma. Pada epidermis terdapat mulut daun atau disebut dengan stomata. Nah, stomata itu fungsinya sebagai tempat keluar masuknya gas-gas ya, seperti oksigen dan karbon dioksida, gitu dia. Nah, pada tumbuhan darat, stomata banyak terdapat di epidermis bawah daun. Sementara kalau pada tumbuhan air, stomata banyak terdapat di permukaan atas daun, ya. Nah, stomata itu dikelilingi oleh dua sel penjaga yang berfungsi mengatur pertukaran gas CO2, O2, dan H2O ya, dengan pembukaan dan menutupnya stomata. Nah, gas-gas tersebut berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Oke, sekarang lapisan yang kedua pada daun adalah mesofil. Di bawah epidermis itu terdapat mesofil. Nah, menurut bentuk selnya, mesofil daun dibagi menjadi dua. Di gambar ada ya, ada mesofil palisade, ada mesofil spons. Nah, yang pertama, mesofil palisade sering disebut dengan jaringan pagar, ya. Nah, bentuk selnya panjang dan tersusun rapat seperti pagar, mengandung banyak klorofil, sehingga yang mesofil palisade itu menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis karena mengandung lebih banyak klorofil ya. Nah, yang kedua adalah mesofil spons, sering disebut dengan jaringan bunga karang. Bentuk selnya hampir bulat, tidak rapat dan mengandung sedikit klorofil ya. Dan kemudian lapisan berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun terletak di tulang daun, tulang cabang daun, dan urat daun. Berkas pengangkut pada daun itu merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada batang. Nah, itu dia penjelasan tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun.